Aku menatap berita kebangkrutannya di layar ponselku. Aku ingat tawa sombongnya malam itu. Tawa yang mengiris hatiku, menertawakanku seolah aku sampah. Dia pikir aku, istrinya, hanyalah pajangan bodoh yang bisanya mengurus dapur. Dia salah besar. Penghinaan malam itu adalah bahan bakar yang menyulut apiku. Tawa terakhir adalah milikku, dan rasanya sangat manis. Siapa sangka? Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Winda Setianingrum adalah definisi istri sempurna di lingkaran sosial suaminya. Di usianya yang menginjak 30 tahun, ia memiliki ketenangan dan kecantikan lembut yang membuat para istri lain iri. Namun, di balik senyum tipis itu, Winda adalah seorang wanita brilian yang terpaksa mengubur ijazah bisnis terbaiknya di dasar laci. Semua demi Arga Wijaya, suaminya. Arga, 32 tahun, adalah bintang. CEO muda yang sedang naik daun, karismatik, tampan, dan pandai bicara. Mereka telah menikah selama 5 tahun. 2 tahun pertama terasa manis, namun 3 tahun terakhir terasa seperti musim kemarau yang panjang. Arga sibuk membangun citranya, dan Winda dituntut menjadi pendamping yang patuh, diam, dan cantik. Apartemen mewah mereka di pusat kota terasa lebih seperti sangkar emas yang dingin daripada sebuah rumah. Malam itu, Winda telah berusaha keras. Gaun sutra berwarna zamrud yang dipakainya memeluk tubuhnya dengan pas. Hadiah dari Arga bulan lalu. Pakai ini di acara gala dinner nanti. Kamu harus terlihat sempurna, kata Arga saat itu. Lebih terdengar seperti perintah direktur daripada permintaan suami. Mereka duduk di meja bundar terbaik di Le Ciel, sebuah restoran fine dining di puncak gedung pencakar langit. Pemandangan kota Jakarta berkilauan di bawah mereka, tetapi Winda hanya merasakan hawa dingin dari pendingin ruangan dan sikap Arga. Di meja itu ada Farel, sahabat Arga yang paling vokal dan penjilat ulung, lalu Rizwan, mitra bisnis Arga yang jauh lebih pendiam dan analitis, serta beberapa investor penting lainnya. Arga, tentu saja, menjadi pusat perhatian. Dia tertawa, gelas wine mahal tergenggam di tangannya, menceritakan visi besar perusahaan barunya. Winda hanya duduk di sebelahnya, tersenyum ketika dibutuhkan, menuangkan air untuk Arga ketika gelasnya kosong, persis seperti aksesori hidup yang telah dilatih dengan baik. Di dalam hati, Winda merasa sesak. Dia mengenal Arga lebih dari siapapun. Dia tahu di balik citra brilian itu, Arga adalah pria yang arogan, manipulatif, dan sangat meremehkannya. Dia rindu menjadi dirinya sendiri, rindu berdebat ide, rindu menggunakan otaknya. Jadi, kendala terbesar kita sebenarnya di root optimization, kata Arga, berpura-pura serius di depan para investor. Tim logistik kami sedang bekerja keras mencari solusinya. Farel langsung menimpali. Pasti beres di tanganmu, Ga. Kamu kan jenius. Winda, yang tesis masternya dulu membahas optimasi logistik dan memenangkan penghargaan, merasa gatal untuk bicara. Dia tahu persis solusi yang Arga butuhkan. 3 bulan lalu, dia pernah mencoba membahas algoritma baru yang dia baca di jurnal, tapi Arga hanya mengibaskannya. Jangan pusingkan kepalamu dengan urusan kantor, sayang, katanya waktu itu. Malam ini, didorong oleh 2 gelas wine dan rasa frustrasi yang memuncak, Winda lupa akan posisinya. Saat terjadi jeda singkat, dia mencondongkan tubuh sedikit. Mas Arga, suaranya pelan, nyaris berbisik, tapi cukup terdengar di keheningan meja itu. Kalau Winda boleh kasih saran, mungkin masalahnya bukan di jumlah armada, tapi di pathfinding algoritma yang dipakai. Semua orang menoleh padanya. Arga membeku. Matanya menatap Winda, tidak percaya. Winda melanjutkan, gugup namun bersemangat karena akhirnya bisa bicara. Ada algoritma heuristik baru, semacam Astar yang dimodifikasi, yang bisa memotong biaya pengiriman sampai 30% dengan mengkalkulasi real-time traffic. Keheningan total melanda meja itu. Farel menatap Winda seolah Winda baru saja menumbuhkan kepala kedua. Rizwan, si pendiam,
menundukkan pandangannya, menatap piringnya dengan saksama. Para investor tampak bingung, tidak yakin bagaimana harus bereaksi. Winda merasakan perubahan atmosfer. Dia menatap Arga. Wajah suaminya merah padam, bukan karena malu, tapi karena amarah yang ditahan. Bibirnya bergetar. Lalu, Arga tertawa. Itu bukan tawa geli atau tawa bangga. Itu adalah tawa keras, meledak, dan penuh penghinaan. Tawa yang menggema di seluruh ruangan restoran yang tadinya hening. Hahaha. Arga terbahak-bahak, memukul-mukul meja. Ya ampun, sayang, kamu lucu sekali. Farel, yang tadinya bingung, segera menangkap sinyal. Dia ikut tertawa, lebih kencang dari Arga. Lucu banget, Win. Algoritma apa tadi? Algoritma masak nasi. Winda merasa darahnya surut dari wajah. Panas yang memalukan menjalari lehernya. Dia merasa telanjang. Arga akhirnya mengendalikan tawanya, meski matanya masih basah karena geli. Dia menepuk-nepuk kepala Winda seperti menepuk anjing peliharaan. Sayang, sayang, katanya. Suaranya masih mengandung sisa tawa, tapi matanya dingin menusuk. Urusan dapur saja ya. Obrolan ini terlalu berat untukmu. Dia kemudian menoleh ke para investor, merangkul bahu Winda dengan gerakan posesif yang merendahkan. Maafkan istri saya. Dia terlalu banyak nonton film fiksi ilmiah, sepertinya. Jadi, kembali ke bisnis. Winda tidak mendengar sisa obrolan itu. Dia hanya duduk diam. Urusan dapur saja. Kalimat itu bergema di telinganya. Kalimat itu adalah vonis mati untuk harga dirinya. Dia bisa merasakan tatapan iba dari pelayan, tatapan canggung dari investor, dan tatapan meremehkan dari Farel. Dia melirik Rizwan. Pria itu masih diam, tapi Winda bisa melihat rahangnya mengeras. Rizwan adalah satu-satunya yang tidak tertawa. Dia hanya menatap Arga dengan ekspresi yang tidak terbaca, sebelum akhirnya permisi ke toilet. Sisa malam itu adalah neraka. Winda memasang senyum palsu yang kaku, senyum yang terasa seperti topeng retak di wajahnya. Dia ingin berteriak. Dia ingin melempar gelas wine ke wajah Arga. Dia ingin lari dari sana. Tapi dia tidak melakukan apapun. Dia hanya duduk, diam, dan menahan kehancurannya. Saat pesta usai dan mereka di lobi menunggu valet, Arga meremas lengannya, kuat. Jangan pernah permalukan aku seperti itu lagi, desisnya. Senyum masih terpasang di wajahnya untuk orang-orang di sekitar. Kamu pikir kamu siapa? Winda hanya menatap lantai marmer yang berkilauan. Kamu pulang duluan pakai taksi, lanjut Arga, melonggarkan dasinya. Aku dan Farel masih mau lanjut round 2. Ada yang harus diselesaikan. Winda tahu, diselesaikan berarti pergi ke klub malam atau apartemen simpanan. Arga bahkan tidak berusaha menyembunyikannya lagi. Dia memberikan beberapa lembar uang ratusan ribu ke tangan Winda, seolah Winda adalah pesuruh. Winda menerima uang itu tanpa ekspresi. Dia berjalan keluar dari lobi hotel yang megah, sendirian. Hujan mulai turun, membasahi Jakarta. Dia masuk ke dalam taksi, dan saat itulah dia membiarkan air matanya jatuh. Tapi itu bukan air mata kesedihan. Itu air mata amarah yang membara. Malam penghinaan ini adalah yang terakhir. Dia bersumpah. Apartemen mewah itu terasa dingin dan kosong. Jam digital di dinding ruang tengah menunjukkan pukul 11 malam. Winda berdiri di depan jendela raksasa, menatap lampu kota yang berkelip di tengah hujan. Gaun zamrud yang indah itu kini terasa seperti kostum badut yang memalukan. Dia melepaskannya dengan kasar, membiarkannya jatuh teronggok di lantai marmer. Dia berganti pakaian dengan kaos dan celana panjang longgar. Pakaian, rumah, yang Arga benci. Kelihatan seperti gembel. Begitu Arga pernah berkomentar. Malam ini, Winda tidak peduli. Dia duduk di sofa beludru seharga mobil, tapi tidak merasakan kenyamanan sedikitpun. Penghinaan tadi masih terngiang jelas. Urusan dapur saja. Tawa Arga. Tawa Farel. Wajah canggung para investor. Wajah diam Rizwan.
Winda mengepalkan tangannya. Dia telah mengorbankan segalanya untuk Arga. Karirnya, ambisinya, harga dirinya. Dia meyakinkan dirinya bahwa pengorbanan itu sepadan demi keutuhan rumah tangga, demi cinta. Tapi cinta macam apa yang menuntutmu menjadi bodoh? Winda bangkit, berjalan ke ruang kerja Arga. Ruangan itu rapi, maskulin, dengan rak buku besar yang lebih sering berfungsi sebagai latar belakang video call daripada sumber ilmu. Disinilah Arga membangun kerajaannya. Ponselnya bergetar di sakunya. Winda mengabaikannya. Pasti Arga yang mabuk dan butuh sesuatu. Pukul 12 malam. Arga belum pulang. Winda tidak terkejut. Ini sudah menjadi kebiasaan. Dia membuat teh kamomil hangat, mencoba menenangkan sarafnya yang tegang. Dia perlu berpikir jernih. Apa langkah selanjutnya? Menggugat cerai? Arga pasti akan menghancurkannya. Dia tidak punya apa-apa atas namanya sendiri. Arga terlalu pintar untuk itu. Ada perjanjian pranikah yang sangat merugikannya. Pukul 12:30. Winda mencoba memejamkan mata di kamar tidur mereka. Tapi bayangan Arga yang tertawa terus muncul. Dia merasa mual. Dia merasa bodoh. Bagaimana dia bisa membiarkan ini terjadi selama bertahun-tahun? Aku adalah wanita brilian. Batinnya, mencoba mengingatkan dirinya sendiri. Aku lulusan terbaik. Aku memenangkan kompetisi debat. Tapi suara Arga di kepalanya mengejeknya. Dan sekarang kamu hanya istri pengangguran yang mengurus dapur. Pukul 1:05. Winda menyerah untuk tidur. Dia duduk di tepi ranjang besar mereka. Ranjang yang terasa terlalu luas dan dingin. Tepat pukul 1 dini hari, ponselnya di meja nakas bergetar lagi. Kali ini bukan panggilan, tapi rentetan pesan. Dengan malas, Winda meraih ponsel itu. Dia mengira itu adalah Arga yang mengirim pesan mabuk atau mungkin salah satu temannya yang mengirimi gosip. Matanya menyipit saat melihat pengirimnya. Nomor tak dikenal. Dia membukanya. Ada 3 pesan baru. Pesan pertama. Winda, ini Rizwan. Alis Winda terangkat. Rizwan? Pria pendiam yang selalu menghindari kontak mata dengannya? Untuk apa dia mengirim pesan sepagi ini? Pesan kedua. Maafkan aku soal kejadian tadi malam di restoran. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti itu. Arga dan Farel keterlaluan. Winda mendengus. Permintaan maaf yang terlambat. Tapi setidaknya, Rizwan punya sopan santun, tidak seperti yang lain. Lalu dia membaca pesan ketiga, dan seluruh dunianya berhenti berputar. Pesan ketiga. Tapi ini lebih dari sekadar permintaan maaf. Ada yang harus kamu tahu. Alasan Arga panik dan menertawakanmu saat kamu bicara soal algoritma adalah karena dia takut. Winda menahan napas. Takut. Pesan keempat masuk hampir bersamaan. Dia takut kamu sadar. Ide, ekspansi pasar digital, yang dia presentasikan malam ini. Ide yang dia sebut, visinya. Itu bukan idenya. Jantung Winda berdebar kencang. Begitu keras hingga dia bisa mendengarnya di keheningan kamar. Pesan kelima. Itu idemu, Winda. Winda membeku. Tangannya gemetar. Dia ingat. Tentu saja dia ingat. 3 bulan lalu, saat mereka sarapan di hari Minggu yang langka, Winda bercerita dengan antusias tentang analisis pasar digital yang dia buat untuk mengisi waktu luangnya. Dia menyusun proposal setebal 20 halaman, lengkap dengan analisis SWOT, proyeksi keuangan, dan strategi implementasi, termasuk algoritma optimasi logistik itu. Arga mendengarkan sambil mengangguk-angguk. Matanya terpaku pada tabletnya. Bagus. Sayang. Ide bagus. Katanya waktu itu. Terdengar bosan. Winda mengira Arga hanya mengabaikannya seperti biasa. Pesan ke-6 datang. Aku ada di sana saat kamu cerita padanya di ruang makan. Aku waktu itu mampir mau ambil dokumen. Arga pikir kamu hanya istri yang sedang bermain bisnis. Tapi setelah kamu pergi, dia mengambil proposalmu di meja kerjamu. Winda merasakan gelombang rasa mual yang hebat. Proposal itu. Dia pikir proposal itu hilang saat asisten rumah tangga mereka bersih-bersih. Pesan ke-7.
Dia mengambil seluruh idemu. Dia mempresentasikannya ke aku dan investor seolah itu murni idenya. Dia menertawakanmu soal urusan dapur. Padahal, dapur, itu yang memberinya seluruh proyek ini. Napas Winda tercekat. Penghinaan tadi malam sekarang terasa 100 kali lebih menyakitkan. Arga tidak hanya meremehkannya, dia secara aktif mencuri darinya, lalu menginjak-injaknya dengan hasil curian itu. Saat Winda mengira sudah tidak bisa lebih buruk lagi, pesan ke-8, pesan terakhir, muncul. Satu hal lagi, ini yang paling penting. Hati-hati, Arga tidak bermain sendiri di perusahaan. Laporan keuangan yang dia tunjukkan ke investor itu palsu. Dananya dialihkan. Orang yang membantunya memanipulasi buku adalah Salsabila, dari divisi keuangan. Jeda 1 detik. Mereka lebih dari sekadar rekan kerja. Winda, aku punya buktinya. Arga mengkhianatimu dalam segala hal. Ponsel itu terlepas dari genggaman Winda, jatuh ke karpet tebal tanpa suara. Salsabila Anjani, wanita muda cantik, ambisius, yang selalu menatap Arga dengan tatapan memuja di setiap acara kantor. Wanita yang Winda curigai, tapi selalu ditepis oleh Arga sebagai rekan kerja profesional. Penghinaan, pencurian ide, perselingkuhan. 3 paku yang ditancapkan Arga tepat di jantung Winda malam itu. Winda menatap dinding di depannya, matanya kosong. Selama beberapa menit, dia tidak merasakan apa-apa. Hanya kehampaan yang dingin. Rasa sakitnya begitu dalam hingga membuatnya mati rasa. Di bar lain di seberang kota, Rizwan menatap ponselnya. Dia telah mengirimkan senjatanya. Hatinya terasa campur aduk antara rasa bersalah telah menyeret Winda, dan rasa puas. Arga juga telah mengkhianatinya, mencuri klien besar darinya minggu lalu. Arga sudah terlalu serakah. Maaf, Win, gumam Rizwan ke gelas minumannya. Tapi hanya kamu yang bisa menjatuhkannya dari dalam. Di sebuah penthouse mewah lainnya, Arga sedang tertawa, kemejanya terbuka. Salsabila menuangkan sampanye untuknya. Kamu jenius, Mas. Presentasi tadi sukses besar, kata Salsabila sambil mencium pipi Arga. Tentu saja, kata Arga sombong. Oh, kamu harusnya lihat wajah istriku tadi. Aku bilang dia cuma pantas urus dapur. Preachless. Keduanya tertawa bersama, tidak menyadari bahwa di apartemen utama Arga, sang istri baru saja bangkit dari kematian emosionalnya. Winda bangkit dari tempat tidur. Dia tidak menangis. Tidak ada lagi air mata yang tersisa. Yang ada hanya amarah yang dingin, tajam, dan sangat fokus. Rasa sakitnya telah bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berbahaya. Dia berjalan ke ruang kerja Arga. Dia menyalakan komputer desktop Arga. Dia tahu kata sandinya, tanggal ulang tahun Arga, tipikal seorang narsis. Tapi dia tidak mencari di sana. Dia berlutut, melihat ke bawah meja. Di sana, tersembunyi di balik tumpukan kotak, ada laptop lama Arga. Laptop yang Arga pikir sudah rusak dan tidak terpakai. Laptop yang Winda tahu masih menyimpan semua file lama Arga sebelum Arga menjadi CEO sukses dan mengganti semua perangkatnya. Winda menarik laptop itu keluar. Dia meniup debu di atasnya. Dia menekan tombol power. Layar itu menyala, memancarkan cahaya biru redup ke wajah Winda yang kini terlihat sangat tenang. Kamu ambil ideku, bisik Winda di ruangan yang sunyi itu. Kamu ambil harga diriku. Kamu ambil pernikahanku. Dia menatap layar login yang menyala. Sekarang, bisiknya, matanya menyala dalam kegelapan. Aku akan ambil semuanya darimu. Pintu apartemen terbuka pukul 4:30 pagi. Suara bep pelan dari kunci digital memecah keheningan. Disusul suara langkah kaki yang berat dan terseret. Winda, yang duduk di sofa ruang tengah dalam kegelapan, tidak bergerak. Dia telah menghabiskan 4 jam terakhir di depan laptop tua Arga. 4 jam yang terasa seperti menelan serpihan kaca. Dia telah menemukan semuanya. Arga terhuyung masuk. Dasinya sudah longgar. Jasnya tersampir di lengan.
Bau alkohol dan parfum wanita yang asing, parfum salsabila, Winda kini yakin, langsung menguar, memenuhi udara bersih apartemen. Gelap sekali, gerutu Arga, meraba-raba dinding mencari saklar. Lampu di atas kepala menyala terang, menyilaukan. Arga mengernyit. Matanya yang memerah menatap Winda di sofa. Winda telah mengganti pakaiannya kembali ke piyama sutra. Wajahnya bersih dari riasan, rambutnya tergerai. Dia tampak seperti istri yang menunggu dengan cemas. "Winda, kamu belum tidur?" Suara Arga terdengar kesal, seolah Winda telah melakukan kesalahan dengan menunggunya. Winda menatap suaminya. Pria yang dia cintai, atau setidaknya, pria yang dia pikir dia cintai. Kini yang dia lihat hanyalah monster yang rakus dan palsu. Topeng karismatik Arga terlihat konyol di matanya sekarang. Di dalam dadanya, kemarahan yang membara semalam telah mendingin menjadi es yang tajam. Dia harus bermain. Dia harus mengenakan topengnya. "Aku terbangun," kata Winda pelan. Suaranya sengaja dibuat sedikit serak dan cemas. "Mas baru pulang." Arga mendengus, melempar jasnya sembarangan ke kursi. "Banyak urusan. Para investor itu cerewet sekali." Dia berjalan ke dapur, membuka kulkas, dan menenggak air dingin langsung dari botol. Tindakan yang selalu Winda benci karena tidak higienis. "Kamu baik-baik saja?" Arga bertanya dari dapur. Punggungnya masih menghadap Winda. Pertanyaan itu tidak mengandung kekhawatiran. Itu adalah tuduhan. Dia bertanya, "Kamu akan mulai mengomeliku sekarang?" Winda menarik napas dalam-dalam. Aku minta maaf soal tadi malam, Mas." Arga berhenti minum. Dia berbalik perlahan, menatap Winda dengan curiga. "Maaf untuk apa?" "Karena bicara sembarangan," kata Winda, menundukkan kepalanya. Dia memaksakan sedikit getaran pada suaranya. "Aku sudah mempermalukan Mas di depan teman-teman. Aku tidak tahu apa yang kupikirkan." Keheningan melanda. Arga mengamati Winda. Wajahnya yang kelelahan dan mabuk perlahan berubah. Bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang penuh kepuasan diri. Dia suka ini. Dia suka Winda yang tunduk. "Baguslah kalau kamu sadar," kata Arga, berjalan mendekat. Dia duduk di meja kopi di depan Winda, mencondongkan tubuhnya. Bau alkohol kembali menerpa Winda. "Sudah kubilang, Winda, obrolan itu bukan duniamu. Duniamu di sini, mengurusku." Winda merasakan kuku jarinya menancap di telapak tangannya sendiri. Dia ingin menjerit. "Aku tahu, Mas," bisiknya. "Tidak akan terulang lagi." Arga tertawa pelan. "Tentu saja tidak. Sudah, lupakan. Sekarang buatkan aku sarapan. Kepalaku pusing sekali. Dan ambilkan aspirin." Dia bangkit dan berjalan menuju kamar tidur, seolah tidak terjadi apa-apa. Seolah dia tidak baru saja pulang jam 5 pagi dengan bau wanita lain di tubuhnya setelah mencuri ide istrinya sendiri. Winda tetap duduk selama 1 menit penuh. Dia memejamkan mata, menstabilkan napasnya. Topeng itu terpasang dengan sempurna. "Aktingmu bagus sekali, Winda," batinnya getir. "Mungkin aku harusnya jadi aktris, bukan pebisnis." Dia bangkit. Dia pergi ke dapur, menyiapkan omelet mewah, sosis impor, dan kopi hitam pekat kesukaan Arga. Dia meletakkan 2 butir aspirin di piring kecil di samping cangkir. Dia melayani suaminya persis seperti yang diinginkannya, istri sempurna yang bodoh dan patuh. Arga keluar kamar mandi setengah jam kemudian, sudah segar setelah mandi. Dia makan sarapan yang disiapkan Winda dengan lahap. "Nanti malam aku ada acara lagi," katanya sambil mengunyah. "Tidak usah tunggu aku." "Iya, Mas. Dan Farel mungkin akan mampir nanti sore mengambil dokumen. Bersikaplah normal. Jangan canggung seperti tadi malam." "Iya, Mas." Arga menghabiskan kopinya. Dia bangkit, mengenakan jam tangan mewahnya. Dia menepuk pipi Winda. "Anak pintar. Jaga rumah." Dia tidak menciumnya. Dia tidak memeluknya.
Dia hanya berjalan keluar pintu, siap untuk menjalani harinya sebagai CEO brilian. Pintu apartemen berbunyi klik, mengunci. Winda berdiri diam di dapur yang sunyi. Dia menatap sisa sarapan Arga. Lalu, dengan gerakan tenang, dia mengambil piring itu, berjalan ke tempat sampah, dan membuang sisa omelette itu ke dalamnya. Dia kembali ke ruang kerja Arga. Laptop tua itu masih menyala di lantai. Pagi ini, sebelum Arga bangun, Winda telah menemukan folder yang terkunci. Kata sandinya konyol, Winda bodoh. 3 kali percobaan, dan dia berhasil masuk. Hatinya hancur berkeping-keping. Di dalamnya ada proposal 20 halamannya. File Word. Dia membukanya. Persis seperti yang dia tulis. Lalu dia membuka file lain di folder yang sama. File PowerPoint. Judulnya, Visi Baru, Ekspansi Pasar Digital. Itu adalah proposalnya. Diubah sedikit, ditambahi grafik-grafik mencolok, dan di halaman sampul, tertulis besar-besar. Oleh Arga Wijaya. Dia bahkan tidak berusaha keras untuk menyembunyikannya. Dia begitu meremehkan Winda. Dia pikir Winda tidak akan pernah bisa menemukannya. Tapi yang lebih buruk adalah folder lain di dalam direktori yang sama. Judulnya, Keuangan Pribadi. Winda tidak pernah ikut campur urusan keuangan Arga. Arga selalu bilang itu urusannya. Winda hanya perlu menerima kartu kredit tanpa batas. Winda, yang dibutakan cinta, setuju. Kini dia melihat kebodohannya. Folder itu berisi spreadsheet lama, laporan bank, dan kwitansi-kwitansi pindaian. Ini adalah catatan keuangan Arga sebelum dia menjadi kaya raya. Dan disinilah Winda melihat polanya. Bahkan sebelum perusahaan besar ini, Arga sudah melakukannya. Ada transfer-transfer kecil ke rekening yang tidak dikenal. Ada faktur-faktur dari perusahaan konsultan yang Winda yakin fiktif. Dan kemudian, dia melihat nama itu. Salsabila. Bukan, nama itu belum ada di catatan lama. Tapi ada nama lain. Rina. Ika. Cynthia. Semuanya menerima dana konsultasi atau gaji proyek yang jumlahnya ganjil. Arga selalu memiliki wanita simpanan yang dia bayar menggunakan dana perusahaan. Salsabila hanyalah yang terbaru, dan tampaknya, yang paling serakah dan paling terlibat. Winda menatap file di laptop tua itu, lalu ke pesan Rizwan di ponselnya. Pesan Rizwan menyebutkan Salsabila memanipulasi buku saat ini. Laptop tua ini adalah buktinya. Ini adalah pola perilaku. Ini bukan kesalahan. Ini adalah karakter. Winda menghabiskan sisa pagi itu dengan metodis. Dia mengambil flash drive berkapasitas besar dari laci meja. Dia tidak bodoh. Dia tidak akan menyalin file begitu saja. Dia membuat image keseluruhan dari hard drive tua itu. Prosesnya memakan waktu 2 jam. 2 jam penuh ketegangan. Winda terus-menerus melirik jam. Takut Arga tiba-tiba kembali karena melupakan sesuatu. Selama proses penyalinan, dia duduk di lantai marmer yang dingin. Dia tidak lagi merasa marah. Dia tidak merasa sedih. Dia merasa seperti seorang ahli bedah yang sedang mempersiapkan operasi rumit. Ada tumor yang harus diangkat. Tumor itu adalah suaminya. Dia meneliti Salsabila Anjani secara daring. Instagram, Facebook. Akun Instagramnya diatur privat, tapi foto profilnya menunjukkan seorang wanita muda dengan tas Hermes. Tas yang sama persis dengan yang Winda lihat di lemari Arga, yang Arga bilang adalah hadiah untuk klien. Winda tertawa. Tawa kering tanpa humor. Dia juga meneliti Rizwan. Rizwan Aditama. Lulusan ITB. Ahli teknologi. Dia adalah mitra awal Arga. Otaknya di balik infrastruktur teknis perusahaan. Tapi di semua foto publikasi perusahaan, Rizwan selalu di belakang, sementara Arga yang tersenyum di depan. Rizwan adalah otak. Arga adalah wajah. Dan sepertinya, wajah itu telah memutuskan untuk mengambil semua keuntungan. Winda sekarang mengerti mengapa Rizwan mengiriminya pesan. Rizwan tidak melakukannya karena kasihan pada Winda. Rizwan melakukannya karena Arga pasti juga telah mengkhianatinya.
Musuh dari musuhku adalah temanku, pikir Winda. Pukul 2 siang. File image selesai disalin. Winda menyimpan flash drive itu di tempat yang Arga tidak akan pernah temukan. Di dalam kotak pembalut lamanya di lemari kamar mandi tamu. Dia mengembalikan laptop tua itu ke bawah meja, menatanya persis seperti semula, lengkap dengan debu palsu yang dia taburkan sedikit di atasnya. Dia membersihkan ruang kerja, menyemprotkan pengharum ruangan agar tidak ada bau pengap dari laptop tua. Dia kembali ke dapur. Dia melihat omelette di tempat sampah. Dia perlu membuang sampah ini sebelum Arga atau asisten rumah tangga datang. Saat dia mengikat kantong sampah, dia melihat bayangannya di pintu kulkas stainless steel yang mengkilap. Wajah istri yang patuh. Topeng itu masih terpasang dengan sempurna. Winda tahu dia tidak bisa menghubungi Rizwan menggunakan ponselnya. Arga, dalam kecurigaannya yang narsistik, mungkin telah memasang sesuatu di ponselnya. Atau, setidaknya, dia bisa memeriksa tagihan teleponnya. Itu risiko yang tidak bisa Winda ambil. Setelah Farel datang dan pergi sore itu, mengambil dokumen dari Winda dengan sikap canggung, jelas masih mengingat kebodohan Winda tadi malam, Winda segera bertindak. Dia pergi ke minimarket di lobi apartemen, membeli sebotol air mineral dan kartu SIM prabayar baru. Dia juga mampir ke toko elektronik kecil di basement, membeli ponsel murah seharga Rp300.000. Ponsel, bodoh, yang hanya bisa menelepon dan mengirim SMS. Kembali di apartemen, dia mengunci diri di kamar mandi tamu. Dia memasukkan kartu SIM baru ke ponsel baru. Jaringan menyala. Tangannya sedikit gemetar saat mengetik nomor Rizwan, yang dia hafal dari pesan semalam. Dia mengetik SMS, bukan telepon. Lebih tidak mencolok. Ini Winda. Terima kasih atas informasimu. Kita perlu bicara. Tapi tidak di sini. Tidak di ponsel. Dia menekan, kirim. Jantungnya berdebar kencang. Ini adalah langkah pertamanya melintasi garis. Dari korban pasif menjadi pemain aktif. Selama 5 menit, tidak ada jawaban. Winda mulai berpikir dia salah perhitungan. Mungkin Rizwan takut. Mungkin dia hanya mengirim pesan itu karena mabuk dan sekarang menyesalinya. Lalu ponsel murah itu bergetar pelan di tangannya. Satu pesan baru dari Rizwan. Aku tahu tempat yang aman. Kafe kopi tua, di seberang stasiun kota. Jam 8 malam ini. Datang sendiri. Naik taksi. Jangan pakai mobilmu. Singkat, lugas, dan penuh kehati-hatian. Winda merasa sedikit lega. Rizwan jelas mengerti risikonya. Dia bukan amatir. Aku datang, balas Winda. Dia segera menghapus pesan masuk dan keluar itu. Dia mematikan ponsel baru itu, mengeluarkan kartu SIM-nya, dan menyembunyikan keduanya di tempat yang berbeda dari flash drive. Pukul 6 sore, dia mengirim pesan ke Arga di ponselnya yang resmi. Mas, aku izin keluar ya. Mau cari angin di mall. Kepalaku pusing dari kemarin. Jawaban Arga datang 30 menit kemudian. Ya, jangan beli yang aneh-aneh. Kartu kredit ada limitnya. Winda tersenyum dingin. Bagus, pikirnya. Teruslah remehkan aku. Dia berdandan sederhana. Jeans, blus katun, dan scarf untuk sedikit menutupi wajahnya. Dia tidak terlihat seperti istri CEO Arga Wijaya. Dia terlihat seperti wanita biasa yang lelah. Dia turun melalui lobi, memesan taksi online ke mall terdekat. Lalu dari mall itu, dia memesan taksi lain ke stasiun kota. Dia memastikan dia tidak diikuti. Kafe kopi tua adalah tempat yang sempurna. Tua, remang-remang, berbau tembakau dan kopi gosong. Tempat itu dipenuhi mahasiswa dan pekerja kantoran yang lelah. Tidak ada yang peduli satu sama lain. Jauh dari lingkaran sosial Arga yang gemerlap. Rizwan sudah ada di sana. Duduk di sudut paling gelap, di balik pilar. Dia mengenakan hoodie dan topi. Wajahnya hampir tidak terlihat. Winda duduk di depannya. Mereka tidak memesan apapun. Kamu berani juga datang, kata Rizwan pelan. Suaranya rendah. Matanya mengamati Winda, seolah menilai. Kamu yang memulainya, balas Winda.
Suaranya sama tenangnya. Kenapa kamu lakukan ini, Rizwan? Apa maumu? Winda tidak mau basa-basi. Dia perlu tahu motif pria ini. Rizwan menghela napas panjang. Dia mengaduk-aduk sedotan di gelas es teh yang bahkan belum dia minum. Apa kamu pikir aku melakukannya karena aku pahlawan? Desahnya. Tidak. Winda. Aku bukan orang baik. Dia akhirnya mengangkat kepalanya. Dan Winda melihat kelelahan dan kemarahan yang sama di matanya seperti yang Winda rasakan. Arga itu parasit, kata Rizwan. Nadanya pahit. Aku yang membangun platform teknis perusahaan dari nol. Aku yang begadang berhari-hari memperbaiki bug. Dan apa yang kudapat? Dia mengambil semua pujian. Dia memberiku jabatan, CTO, dengan gaji besar. Tapi semua keputusan besar, semua ekuitas, semua dipegang dia. Rizwan mencondongkan tubuhnya. Minggu lalu, desisnya, dia menjual sebagian kecil saham perusahaan ke investor baru. Investor yang aku bawa. Dan dia melakukannya di belakangku, memotong bagianku sepenuhnya. Dia bilang itu, biaya operasional. Winda mengangguk pelan. Tentu saja. Itu sangat arga. Dan idemu itu, lanjut Rizwan. Itu adalah puncaknya. Dia mencuri idemu. Lalu dia menertawakanmu di depanku. Dia menempatkan kita semua di meja itu dalam posisi yang memalukan. Dia pikir kita semua bodoh. Dia pikir dia dewa. Dia bukan dewa, kata Winda. Dia hanya pria rakus dengan ego yang rapuh. Rizwan menatap Winda dengan pandangan baru. Ada kekaguman di sana. Ya, tepat sekali. Dan Salsabila, perempuan itu lebih dari sekadar simpanan. Dia adalah akuntannya. Mereka berdua membuat perusahaan ini berdarah sampai kering. Mereka mengalihkan dana, tanya Winda. Mengalihkan. Rizwan tertawa sinis. Mereka merampoknya. Faktur fiktif. Gaji karyawan hantu. Proyek konsultan bodong. Salsabila pintar memanipulasi buku. Dan Arga menggunakan uang itu untuk gaya hidup mewahnya. Mobil baru, jam tangan, apartemen Salsabila semua dibayar oleh uang investor yang seharusnya dipakai untuk pengembangan. Aku menemukan catatan lama di laptopnya, kata Winda. Ini polanya sejak dulu. Mata Rizwan membelalak. Laptop tua yang di ruang kerjanya? Aku kira sudah mati. Tidak. Dan aku punya salinan hard drive-nya. Rizwan tersenyum untuk pertama kalinya. Senyum yang dingin dan tajam. Bagus. Kamu lebih pintar dari yang dia kira. Aku butuh lebih banyak, kata Winda. Bukti lama ini bagus untuk menunjukkan pola. Tapi aku butuh bukti saat ini. Aku butuh akses ke buku besar yang sekarang. Rizwan terdiam. Dia mengamati kafe sejenak, memastikan tidak ada yang mendengarkan. Lalu dia merogoh sakunya. Dia tidak mengeluarkan ponsel. Dia mengeluarkan sebuah flash drive kecil berwarna hitam. Berbeda dengan flash drive besar yang Winda gunakan untuk menyalin data. Ini kecil, mungil. Arga pikir aku jenius teknologi, kata Rizwan. Dan aku memang jenius. Dia memintaku membangun sistem keamanan paling canggih untuk server perusahaan. Dia tidak tahu, saat kamu membangun kastil, kamu selalu menyimpan satu kunci rahasia untuk dirimu sendiri. Dia meletakkan flash drive itu di atas meja dan mendorongnya pelan ke arah Winda. Ini bukan data, jelas Rizwan. Ini adalah kunci. Colokan ini ke laptopmu. Laptop bersih. Jangan laptop rumahmu. Dan ini akan membukakan backdoor langsung ke server utama. Kamu akan punya akses level admin. Kamu bisa melihat semua yang Salsabila sembunyikan. Laporan keuangan asli, folder tersembunyi, email-email mereka. Winda menatap flash drive itu. Benda kecil itu adalah bom nuklir. Kenapa berikan ini padaku? Tanya Winda, menatap langsung ke mata Rizwan. Kenapa tidak kamu gunakan sendiri? Karena aku sudah terlalu terlibat, kata Rizwan jujur. Jejak digitalku ada di mana-mana. Kalau aku yang menarik data itu, Salsabila akan tahu. Arga akan tahu. Mereka akan menghancurkanku.
Tapi kamu adalah istri yang bodoh, kata Rizwan, menggunakan kata-kata arga. Kamu tidak ada di sistem. Kamu adalah hantu. Jika data ini tiba-tiba bocor, mereka akan mencurigai investor saingan, peretas luar, siapa saja. Tapi mereka tidak akan pernah mencurigaimu. Dia menatap Winda. Aku ingin Arga hancur. Winda. Aku ingin dia kehilangan segalanya seperti dia mencoba membuatku kehilangan segalanya. Tapi aku tidak bisa melakukannya sendiri. Tapi kamu bisa. Dan apa bagianmu? Tanya Winda. Saat semua ini hancur, apa yang kamu dapat? Keadilan, kata Rizwan. Lalu dia tersenyum lagi. Dan saat Arga dipenjara dan perusahaannya dirombak, Dewan Direksi akan butuh seseorang yang mengerti sistem untuk mengambil alih. Seseorang yang berpura-pura menyelamatkan perusahaan dari kehancuran. Winda mengerti. Rizwan tidak hanya ingin balas dendam. Dia ingin mengambil alih tahta. Aku tidak peduli dengan perusahaannya, kata Winda. Tangannya menutup flash drive itu. Aku hanya ingin dia membayar atas apa yang dia lakukan padaku. Kalau begitu, kita punya kesepakatan, kata Rizwan. Winda menggenggam flash drive itu erat. Bagaimana dengan Salsabila? Dia target pertamamu, kata Rizwan. Dia adalah perisai uang Arga. Lumpuhkan dia, maka Arga akan panik. Di dalam drive itu, cari folder bernama proyeksi cadangan. Itu bukan proyeksi. Itu adalah buku besar bayangan mereka. Semua ada di sana. Gunakan itu. Winda mengangguk. Dia memasukkan flash drive itu ke dalam sakunya. Hati-hati, Winda, kata Rizwan. Nadanya kini serius. Mereka mungkin meremehkanmu, tapi mereka kejam. Jika mereka tahu. Mereka tidak akan tahu, potong Winda, matanya sedingin es. Dia bangkit. Terima kasih atas kopinya. Dia berjalan keluar dari kafe remang-remang itu, kembali ke malam Jakarta yang ramai. Di dalam taksi dalam perjalanan pulang, dia tidak mengganti kartu SIM-nya. Dia tahu dia harus membeli laptop bersih baru besok. Dia merencanakan langkah selanjutnya. Target pertama, Salsabila Anjani. Dia akan menjatuhkan wanita itu lebih dulu. Keesokan paginya, Winda tidak membuang waktu. Pukul 10 pagi, dia sudah berada di sebuah mall di pinggir kota, tempat yang kecil kemungkinannya dia akan bertemu dengan kolega Arga. Dia menarik sejumlah besar uang tunai dari ATM pribadinya, sisa-sisa tabungan yang dia miliki sebelum menikah, yang Arga tidak ketahui. Dia masuk ke sebuah toko elektronik besar. Dia tidak memilih laptop gaming yang mencolok atau ultrabook tipis yang mahal. Dia memilih laptop mid-range berwarna hitam standar, model yang paling umum dan mudah dilupakan. Dia membayarnya dengan uang tunai. Di toko sebelah, dia membeli sebuah dongle internet nirkabel dan kartu SIM data prabayar, juga dengan uang tunai. Dia tidak kembali ke apartemen mewahnya. Sebaliknya, dia naik taksi ke daerah stasiun lain, di mana berderet hotel-hotel transit murah. Dia membayar untuk 6 jam di sebuah kamar kecil yang berbau disinfektan dan pengap. Tempat itu sempurna. Tidak ada yang akan mencarinya di sini. Winda mengunci pintu kamar hotel, menutup tirai tipisnya, dan duduk di meja kayu yang sudah terkelupas catnya. Selama 1 jam, dia mengatur laptop barunya. Dia tidak menggunakan nama aslinya, tidak menggunakan email pribadinya. Dia menciptakan identitas hantu. Lalu, tibalah saatnya. Tangannya sedikit gemetar saat dia mengeluarkan 2 benda kecil dari dompetnya. Flash drive hitam pemberian Rizwan dan flash drive perak miliknya yang berisi salinan laptop tua Arga. Dia menarik napas panjang. Dia mencolokkan dongle internet. Lalu, dia mencolokkan flash drive hitam milik Rizwan. Layar laptop berkedip. Sebuah jendela prompt sederhana muncul, memintanya memasukkan kata sandi. Rizwan sudah memberitahunya lewat SMS di ponsel murah itu tadi pagi, sebuah kata sandi yang ironis, Arga terbaik. Winda mengetiknya dengan rasa muak. Layar kembali berkedip. Lalu sebuah antarmuka yang terlihat seperti direktori file kuno muncul. Dia ada di dalam.
Dia telah melewati firewall perusahaan. Dia kini berada di belakang layar panggung megah yang dibangun Arga. Jantungnya berdebar kencang. Dia bukan peretas, tapi Rizwan telah membuat alatnya begitu mudah digunakan. Dia mengikuti instruksi Rizwan, menavigasi ke direktori tersembunyi. Dia menemukannya. Folder bernama Proyeksi Cadangan. Dia membukanya, dan rasa mual menghantamnya. Itu bukan proyeksi. Itu adalah buku besar yang sesungguhnya. Buku besar bayangan tempat Arga dan Salsabila memainkan uang perusahaan seperti kasino pribadi. Winda melihat semuanya. Spreadsheet itu rapi sekali. Di satu kolom ada pengeluaran resmi yang dilaporkan ke dewan. Di kolom sebelahnya ada pengeluaran nyata. Dia melihat nama-nama perusahaan konsultan fiktif. PT Bintang Kejora Konsultasi, CV, Visi Cemerlang. Puluhan juta rupiah mengalir ke rekening perusahaan cangkang ini setiap bulan. Dia melihat daftar gaji. Ada belasan karyawan hantu. Nama-nama yang tidak pernah Winda dengar di acara perusahaan, menerima gaji di atas rata-rata. Winda memeriksa nomor rekening tujuan gaji itu. Semuanya berbeda, tapi setelah ditelusuri lebih jauh, menggunakan alat pencarian yang Rizwan sertakan di drive itu, semua rekening itu mengalir ke satu rekening utama di luar negeri. Rekening atas nama Salsabila Anjani. Dia melihat folder biaya representasi CEO. Hati Winda terasa seperti diremas. Di sanalah bukti perselingkuhan itu berada. Ditulis dalam angka-angka yang dingin. Ada tagihan kartu kredit perusahaan yang digunakan untuk perhiasan mahal, bukan untuknya. Ada kwitansi pindaian untuk makan malam romantis di restoran mewah. Pada malam-malam Arga bilang dia lembur bersama tim. Dan yang paling menyakitkan, sebuah file PDF berjudul DP Apartemen Sentra. Itu adalah bukti transfer uang muka untuk sebuah unit apartemen mewah di gedung yang berbeda. Sejumlah 1,5 miliar rupiah. Ditransfer dari PT Bintang Kejora Konsultasi ke rekening pengembang properti. Nama pembelinya Salsabila Anjani. Arga tidak hanya selingkuh. Dia membelikan simpanannya sebuah rumah baru, menggunakan uang yang sebagian dicuri dari ide Winda sendiri. Winda memejamkan mata sejenak. Rasa sakitnya begitu tajam, hampir membuatnya lupa bernapas. Tapi dia tidak menangis. Tidak lagi. Amarah yang dingin kembali mengambil alih. Dia membelikan perempuan itu rumah. Batin Winda. Aku akan memastikan dia berakhir di jalanan. Winda mulai bekerja dengan metodis. Dia tidak akan membocorkan semuanya sekaligus. Itu akan terlalu berantakan. Dan Arga mungkin bisa berkelit. Seperti yang dikatakan Rizwan, targetnya adalah Salsabila. Dia perlu memisahkan perisai itu dari Arga. Dia dengan cermat menyalin file-file yang secara spesifik dan tidak terbantahkan terkait dengan Salsabila. Bukti transfer gaji karyawan hantu ke rekening luar negerinya. Faktur-faktur fiktif yang memiliki tanda tangan digital Salsabila. Dan, ini adalah bagian favorit Winda. Bukti pembayaran DP apartemen itu. Dia tidak menyentuh file yang melibatkan Arga secara langsung. Belum. Setelah dia yakin memiliki cukup amunisi untuk mengubur Salsabila, dia mencabut flash drive Rizwan. Dia membersihkan jejaknya di laptop itu, menghapus cache dan riwayat. Dia mencolokkan flash drive peraknya sendiri. Dia memindahkan file-file bukti itu ke drive peraknya, mengompresnya dalam sebuah folder zip yang dia beri nama Audit Penting. Dia mematikan laptop itu. Dia mengeluarkan kartu SIM dari dongle internet, mematahkannya menjadi 2. Dia melakukan hal yang sama pada kartu SIM ponsel murahnya. Dia mengemasi tasnya. Dia meninggalkan kamar hotel itu, membayar sisa tagihannya dengan uang tunai. Langkah selanjutnya, pengiriman. Dia tidak bisa mengirimnya dari laptop ini atau dari apartemennya. Dia pergi ke perpustakaan umum kota. Tempat yang ramai, anonim, dengan puluhan komputer publik. Dia duduk di salah satu bilik, mencolokkan flash drive peraknya. Dia membuka layanan email anonim yang aman, membuat akun baru,
peduli@proton.mail. Dia mengetik email sederhana. Tidak ada ancaman, tidak ada emosi, hanya fakta. Kepada YTH, Bapak Harun Sitohang, Kepala Departemen Audit Internal. Dengan hormat, kami, sekelompok karyawan yang peduli dengan masa depan perusahaan, ingin melaporkan adanya penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dana skala besar yang terjadi di dalam divisi keuangan. Ini bukan sekadar rumor. Kami melampirkan bukti-bukti awal yang tak terbantahkan, yang menunjukkan aliran dana ilegal, faktur fiktif, dan penciptaan karyawan hantu yang semuanya diatur oleh Kepala Divisi Keuangan, Salsabila Anjani. Dana perusahaan telah digunakan untuk membeli properti pribadi dan memperkaya diri sendiri. Kami memohon Bapak untuk segera mengambil tindakan dan melakukan audit forensik penuh. Kami percaya pada integritas Bapak untuk membersihkan perusahaan ini. Hormat kami, karyawan peduli. Winda berhenti sejenak. Pak Harun Sitohang. Dia pernah bertemu dengannya sekali di acara perusahaan. Seorang pria tua yang kaku, berkacamata tebal, dan sangat menjunjung tinggi aturan. Dia tipe orang yang membenci jalan pintas dan kemewahan baru yang dipamerkan Arga. Dia adalah target yang sempurna. Winda menekan tombol, lampirkan. Dia mengunggah folder zip, audit penting, itu. Dia menarik napas. Dia menekan, kirim. Pesan terkirim. Bom telah diluncurkan. Winda menutup email itu. Dia mencabut flash drive-nya. Dia tidak langsung pergi. Dia duduk di sana, menghapus history browser, lalu menggunakan fitur Secure Erase untuk membersihkan jejak file zip itu dari komputer perpustakaan. Dia berjalan keluar dari perpustakaan, kembali ke terik matahari Jakarta. Dia membuang laptop baru itu. Ya, membuangnya utuh, di tempat sampah besar di belakang sebuah restoran cepat saji. Dia membuang dongle internet di tempat sampah yang berbeda. Dia pulang ke apartemen mewahnya dengan tangan kosong. Saat dia masuk, asisten rumah tangganya sedang membersihkan debu. Arga belum pulang. Nyonya baik-baik saja? Pucat sekali. Tanya asisten rumah tangga itu. Winda tersenyum. Topengnya kembali terpasang. Tidak apa-apa, Big. Hanya sedikit pusing. Saya mau istirahat. Winda masuk ke kamarnya. Dia berbaring di tempat tidur. Dia tidak merasa menang. Dia merasa lelah. Tapi dia juga merasa kuat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia memegang kendali. Sekarang, dia hanya perlu menunggu. 2 hari kemudian, di lantai 20 gedung perkantoran yang sama, Pak Harun Sitohang sedang memijat pelipisnya. Pria berusia 58 tahun itu membenci 3 hal dalam hidup: kopi instan, orang yang tidak disiplin, dan angka yang tidak seimbang. Pagi ini, dia menghadapi ketiganya. Email anonim itu masuk ke inboxnya kemarin lusa. Awalnya, dia mengira itu adalah drama kantor biasa. Keluhan karyawan yang iri. Dia sudah sering menerimanya. Tapi sesuatu tentang email itu, bahasanya yang formal dan bukti terstruktur, membuatnya membukanya. Dan dia tidak tidur selama 36 jam terakhir. Dia duduk di ruangannya yang kedap suara, dikelilingi oleh tumpukan kertas. Bukan kertas biasa. Ini adalah cetakan dari bukti-bukti di file zip itu. Sebagai kepala audit, dia memiliki akses penuh. Dia menghabiskan semalaman melakukan verifikasi silang. Email itu benar. Nomor faktur dari PT Bintang Kejora Konsultasi cocok dengan yang ada di sistem. Tapi rekening bank tujuannya itu bukan rekening vendor. Itu rekening pribadi. Nama-nama karyawan hantu itu. Mereka ada di sistem penggajian. Tapi tidak ada di data absensi. Tidak ada di direktori internal. Dan apartemen itu. Dia menelepon temannya di perusahaan properti tersebut pagi tadi, dengan alasan survei. Apartemen itu memang terdaftar atas nama Salsabila Anjani. Pak Harun merasa mual. Ini bukan lagi kebocoran kecil. Ini perampokan besar-besaran. Dan itu terjadi tepat di bawah hidungnya. Salsabila, wanita muda yang selalu tersenyum manis, yang dianggap Arga sebagai anak ajaib di bidang keuangan.
Pak Harun tidak pernah menyukainya. Dia terlalu mencolok, terlalu cepat naik. Pak Harun tahu dia tidak bisa melaporkan ini ke Arga. Email itu menyiratkan Arga tidak tahu, tapi insting Pak Harun mengatakan sebaliknya. Arga terlalu dekat dengan Salsabila. Jika Arga terlibat, ini akan menghancurkan perusahaan. Tapi jika Arga tidak terlibat, dia telah gagal total sebagai CEO karena membiarkan ini terjadi. Apapun itu, Salsabila harus dihentikan. Dia tidak memanggil Arga. Dia menelepon langsung Ketua Dewan Komisaris, Pak Wiratama, seorang pria sepuh yang memegang saham pendiri dan membenci skandal. 1 jam kemudian, sebuah pertemuan darurat diadakan. Hanya Pak Harun dan Pak Wiratama. Ini bencana, kata Pak Wiratama. Wajahnya pucat pasi setelah melihat bukti-bukti itu. Kita harus segera bertindak. Diam-diam. Saya setuju, kata Pak Harun. Kita harus memisahkan Salsabila dari sistem. Segera. Sebelum dia bisa menghapus lebih banyak bukti. Di lantai 25, Salsabila sedang mengagumi kuku barunya. Manicure seharga 2 juta rupiah. Dia menyesap latte mahalnya dan menertawakan email dari salah satu manajer yang mengeluh soal anggaran. Dia merasa tak tersentuh. Arga memujanya. Uang mengalir masuk. Lalu, telepon di mejanya berdering. Bukan ponsel pribadinya yang penuh pesan mesra dari Arga, tapi telepon kantor. Dari Sekretaris Dewan Komisaris. Selamat siang, Bu Salsabila. Pak Wiratama meminta kehadiran Anda di ruang rapat utama sekarang. Beliau ada bersama Pak Harun. Salsabila sedikit mengernyit. Tumben, ada agenda apa ya? Mendesak. Bu, mohon segera. Salsabila mendesah kesal. Dia merapikan blus sutranya, menyemprotkan sedikit parfum, dan membawa tabletnya. Mungkin Pak Tua itu akhirnya mau menyetujui skema investasi barunya. Dia berjalan ke ruang rapat utama dengan langkah angkuh. Ketika dia membuka pintu, suasana ruangan terasa dingin. Pak Wiratama duduk di ujung meja, wajahnya seperti batu. Pak Harun duduk di sebelahnya, menatap Salsabila dari balik kacamata tebalnya. Tidak ada kopi, tidak ada basa-basi. 2 orang petugas keamanan internal berdiri di dekat pintu. Silakan duduk, Salsabila, kata Pak Wiratama, suaranya datar. Salsabila mulai merasa gugup. Ada apa ini, Pak? Kenapa ada satpam? Pak Harun tidak menjawab. Dia hanya mendorong setumpuk kertas ke seberang meja. Bisakah Anda menjelaskan ini? Salsabila melihat kertas di atas. Itu adalah salinan bukti transfer ke PT Bintang Kejora Konsultasi. Darah surut dari wajah Salsabila. Saya tidak mengerti. Itu vendor kita. Bukan, kata Pak Harun datar. Itu rekening pribadi Anda di Bank Swiss. Salsabila ternganga. Itu tidak benar. Itu fitnah. Siapa yang? Pak Harun mendorong kertas lain. Daftar karyawan hantu. Anda juga menggaji diri Anda sendiri belasan kali lipat dengan nama-nama palsu ini. Pak Harun mendorong kertas terakhir. Bukti DP apartemen. Menggunakan uang perusahaan untuk membeli properti. Cukup mengesankan. Salsabila panik. Dia merogoh tasnya, mencari ponselnya. Saya harus menelepon Mas Arga. Ini jebakan. Tidak perlu, kata Pak Wiratama. Akhirnya angkat bicara. Per hari ini, Salsabila Anjani, Anda diskors dari semua tugas Anda. Tim keamanan akan mengantar Anda keluar dari gedung ini. Semua aset perusahaan Anda, ponsel, laptop, kartu akses, akan disita untuk kepentingan audit forensik. Anda tidak bisa melakukan ini, jerit Salsabila. Sisi elegannya lenyap, digantikan kepanikan murni. Arga tidak akan membiarkan ini. Arga Wijaya adalah CEO. Dia akan melakukan apa yang terbaik untuk perusahaan, kata Pak Wiratama dingin. Dan yang terbaik saat ini adalah mengeluarkan Anda dari sini. Sekarang. Petugas keamanan melangkah maju. Salsabila mencoba melawan, tapi mereka menahannya dengan sigap.
Lepaskan. Lepaskan aku. Arga. Mas Arga. Jeritannya bergema di koridor lantai 25 saat dia diseret. Benar-benar diseret. Ke lift service. Seluruh divisi keuangan melihatnya. Dalam sekejap, reputasinya hancur. Di ruangannya, Arga mendengar keributan itu. Dia baru saja akan keluar untuk melihat apa yang terjadi ketika teleponnya berdering. Pak Wiratama. Arga. Ke ruangan saya. Sekarang. 5 menit kemudian, Arga duduk di ruangan yang sama tempat Salsabila baru saja diadili. Saya sangat terkejut, Arga, kata Pak Wiratama. Nadanya sedingin es. Sangat kecewa. Kecewa kenapa, Pak? Tanya Arga, berusaha tenang. Wanita kepercayaanmu, Salsabila, ternyata adalah pencuri kelas kakap, kata Pak Harun, menyodorkan bukti-bukti itu lagi. Jantung Arga serasa berhenti berdetak. Mereka tahu. Tapi instingnya sebagai penipu langsung mengambil alih. Dia menatap kertas-kertas itu. Wajahnya berubah dari bingung, menjadi terkejut, lalu menjadi murka. Itu adalah penampilan seumur hidup. Apa? Desisnya. Suaranya bergetar karena amarah. Palsu. Salsabila? Tidak mungkin. Ini pasti salah. Buktinya jelas. Arga. Dia merampok kita, kata Pak Harun. Arga membanting meja. Wanita itu. Beraninya dia. Dia mengkhianati saya. Dia mengkhianati kita semua. Arga menatap Pak Wiratama dengan mata yang berkilat-kilat. Pak, saya minta maaf. Saya telah gagal mengawasinya. Saya terlalu percaya padanya. Memang, kata Pak Wiratama, kita harus menuntutnya. Kita harus panggil polisi, teriak Arga, kini memainkan peran sebagai CEO yang tegas. Polisi akan dilibatkan nanti, kata Pak Wiratama. Yang lebih penting, Dewan telah memutuskan. Kita akan melakukan audit forensik eksternal penuh. Menyeluruh. Semua departemen. Dimulai dari keuangan. Wajah Arga menegang. Audit eksternal? Itu bencana. Salsabila adalah perisainya. Dengan Salsabila pergi dan auditor luar masuk, mereka akan menemukan jejak yang mengarah langsung padanya. Tentu saja, kata Arga, berusaha terdengar mantap. Audit apapun yang diperlukan. Kita harus membersihkan ini sampai ke akarnya. Malam itu, Arga pulang bukan jam 11 malam dalam keadaan mabuk. Dia pulang jam 7, dalam keadaan sadar, pucat pasi, dan gemetar karena amarah yang tertahan. Winda sedang di ruang tengah, pura-pura membaca buku sambil mengatur beberapa tangkai bunga lili di vas. Arga menyerbu masuk ke apartemen. Dia tidak menyapa Winda. Dia tidak melirik Winda. Dia bahkan tidak melihat Winda. Dia berjalan lurus, membanting pintu ruang kerjanya begitu keras hingga vas bunga di meja Winda bergetar. Winda menahan senyum. Beberapa detik kemudian, dia mendengar suara-suara. Bukan teriakan. Arga terlalu pintar untuk itu. Tapi suara-suara tegang, rendah, dan cepat. Dia sedang menelepon. Winda tidak bisa mendengar jelas, tapi dia bisa menangkap beberapa kata. Pengacara. Audit eksternal. Wanita bodoh itu tertangkap. Hancurkan semua jejak. Winda dengan tenang mengambil setangkai lili putih. Dia mengagumi kelopaknya yang sempurna. Fondasi itu telah retak. Dan Arga, si CEO brilian, kini berlarian panik di dalam gedung yang mulai runtuh. 2 minggu setelah insiden Salsabila adalah neraka bagi Arga Wijaya. Tapi bagi Winda, itu adalah pemandangan yang paling memuaskan. Perisai suaminya telah hilang, dan Arga kini telanjang bulat menghadapi badai yang dia ciptakan. Audit eksternal yang dijanjikan Pak Wiratama telah dimulai. Ruang rapat di lantai 24 diubah menjadi markas tim auditor forensik. Mereka menyisir setiap transaksi, setiap email, setiap file di server. Arga berada dalam mode kepanikan penuh. Dia tidak lagi pulang pagi dalam keadaan mabuk. Dia pulang larut malam, matanya merah karena lelah dan stres,
membawa aroma ketakutan yang asam, bukan lagi parfum simpanan. Winda, tentu saja, memainkan perannya dengan sempurna. Dia menjadi istri yang penuh perhatian. Dia akan menyambut Arga di pintu, membawakan tas kerjanya, melepaskan sepatunya, dan menyiapkan air hangat untuk mandi. "Mas, kamu kelihatan lelah sekali," katanya suatu malam. Suaranya dipenuhi simpati palsu. "Audit itu pasti berat ya?" Arga, yang sedang melonggarkan dasinya, menatap Winda dengan tajam. Sejak malam penghinaan itu, sejak Salsabila ditangkap, ada sesuatu yang berbeda dari Winda. Kepanikan Arga membuatnya menjadi paranoid. Kepatuhan Winda yang tiba-tiba ini terasa mencurigakan. "Kamu tahu apa soal audit?" bentak Arga. Winda cuma dengar dari obrolan di lobi. "Mas," katanya, divisi keuangan lagi dibersihkan. Kasihannya, Mas Arga harus menanggung semua ini sendirian. Winda mengelus lengan kemeja Arga. Sentuhan itu membuat Arga bergidik. Dia menepis tangan Winda, tapi tidak terlalu kasar. "Jangan ikut campur. Urus saja rumah." "Iya, Mas." Winda menunduk, menyembunyikan senyum tipis di bibirnya. Di ruang kerjanya, Arga menghabiskan waktu berjam-jam di telepon. Winda, sambil berpura-pura menyiram tanaman di koridor, bisa mendengar percakapan-percakapan panik itu. "Saya tidak peduli bagaimana caranya. Bersihkan," desis Arga pada seseorang di telepon, yang Winda duga adalah pengacaranya. "Tidak ada jejak yang boleh mengarah ke saya. Semuanya salahkan pada Salsabila. Dia serakah, dia bertindak sendiri." "Ada jeda. Apa maksudmu mereka tidak percaya?" "Tentu saja mereka percaya. Saya ini korban." Winda melanjutkan menyiram anggreknya. "Korban? Lucu sekali." Di malam lain, dia mendengar Arga berbicara dengan Rizwan di telepon. Nada suaranya dipaksakan tenang. "Riz, back-end aman kan? Auditor tidak bisa mengakses file-file yang sensitif itu, kan? Kamu sudah pastikan?" Winda menahan napas. Dia segera mengirim pesan ke ponsel murahnya, yang dia sembunyikan di dalam kotak sereal lama. Arga sedang panik soal server. Ponsel murah itu bergetar beberapa jam kemudian. Balasan dari Rizwan. "Tenang saja. Aku sudah memberi auditor kunci ke server palsu. Mereka hanya akan menemukan apa yang Salsabila curi. Jejak Arga yang asli aman bersamaku dan bersamamu." Arga tidak tahu bahwa Rizwan, CTO, kepercayaannya, kini menjadi sekutu utama istrinya. Rizwan memainkan peran sebagai teman yang loyal, meyakinkan Arga bahwa semua aman, sementara di belakang, dia mengumpulkan lebih banyak bukti untuk Winda. Di tengah kekacauan audit dan paranoia ini, Arga membuat keputusan yang mengejutkan. Keputusan yang lahir dari keputusasaan murni, dibalut dengan keangkuhan yang tak terhingga. Dia mengumumkan bahwa pesta peresmian proyek ekspansi digital akan dipercepat. "Kita harus menunjukkan kekuatan," Arga mengumumkan pada rapat Dewan Darurat. Suaranya bergetar karena semangat atau ketakutan. Rumor soal Salsabila sudah menyebar. Investor mulai goyah. Cara terbaik untuk meyakinkan mereka adalah dengan meluncurkan proyek terbesar kita. Kita tunjukkan bahwa kita lebih kuat dari satu apel busuk. Pak Wiratama dan Dewan Komisaris, yang lebih takut akan kejatuhan harga saham daripada kebenaran, dengan enggan menyetujuinya. Sebuah pesta besar, sebuah pertunjukan kepercayaan diri, mungkin bisa menenangkan pasar. Bagi Arga, pesta ini adalah pertaruhan terakhirnya. Jika dia bisa memukau investor dengan proyek curiannya, jika dia bisa mendapatkan suntikan dana baru, dia bisa menutupi lubang yang ditinggalkan Salsabila. Dia bisa merestrukturisasi hutang, memanipulasi buku sekali lagi, dan selamat. Dia menyewa ballroom termewah di Hotel Brawijaya. Dia mengundang semua orang, investor, media, mitra bisnis, dan tentu saja lingkaran sosialnya. Termasuk Farel, yang masih setia menjilat. "Win," kata Arga pada Winda 3 hari sebelum pesta, sambil mengikat tali sepatunya yang mahal. "Pesta ini sangat penting.
Ini adalah hidup dan matiku. Winda, yang sedang pura-pura membersihkan debu, menoleh. Tentu, Mas. Aku ingin kamu datang. Kamu harus ada di sisiku, lanjut Arga. Matanya menatap Winda. Sebuah perintah terselubung. Kamu adalah istriku. Kamu harus terlihat sempurna. Tunjukkan pada mereka bahwa rumah tangga kita kuat. Bahwa aku memegang kendali. Ah, jadi itu. Winda bukan diundang sebagai pasangan. Dia diundang sebagai properti, sebagai tameng, sebagai bukti bahwa CEO Arga Wijaya masih mengendalikan segalanya, termasuk istrinya yang bodoh. Tentu, Mas, kata Winda lembut. Winda akan pakai gaun terbaik. Winda tidak akan mempermalukan, Mas. Arga mendengus, puas dengan jawaban itu. Bagus, pakai saja gaun zamrud yang waktu itu. Kamu terlihat lumayan dengan itu. Gaun zamrud, gaun malam penghinaannya. Arga bahkan tidak ingat. Malam pesta tiba. Ballroom Hotel Brawijaya disulap menjadi lautan kristal dan cahaya. Bunga lili putih, ironisnya, bunga favorit Winda, menghiasi setiap meja. Ratusan tamu penting berlalu lalang. Sampahnya mengalir deras. Arga berdiri di dekat pintu masuk, menyambut tamu. Dia tampak hebat. Setelan tuxedo hitamnya dijahit sempurna. Rambutnya disisir ke belakang dengan rapi, senyum palsunya yang bernilai jutaan dolar terpasang di wajahnya. Dia adalah gambaran kesuksesan. Hanya orang yang jeli yang bisa melihat ketegangan di rahangnya, atau bagaimana dia sesekali melirik ke arah pintu. Farel ada di sisinya, tertawa terlalu keras. Luar biasa, gah, luar biasa. Kamu benar-benar raja. Rizwan, sang CTO, berada di ruang kontrol AV di bagian belakang ballroom. Dia mengawasi segalanya, memastikan setiap mikrofon, setiap layar, berfungsi sempurna. Dia memberi anggukan singkat pada Arga, yang dibalas Arga dengan lambaian tangan cemas. Para investor berbisik-bisik di sudut. Bagaimana dengan audit itu? Apa benar Salsabila kabur dengan miliaran? Tapi lihat pesta ini. Arga tidak terlihat seperti orang yang sedang dalam masalah. Arga sedang sibuk berbincang dengan Pak Wiratama, meyakinkannya bahwa semuanya terkendali, ketika pintu utama ballroom terbuka sekali lagi. Waktu seakan berhenti. Semua obrolan terhenti. Semua kepala menoleh. Itu Winda. Dia tidak mengenakan gaun zamrud. Winda mengenakan gaun strapless berwarna merah darah. Gaun itu sederhana namun sangat kuat. Memeluk lekuk tubuhnya dengan sempurna, memamerkan bahunya yang indah. Rambutnya, yang biasanya diikat cepol sederhana, ibu rumah tangga, kini ditata dalam gelombang lembut yang mewah, jatuh di punggungnya. Riasannya tajam dan tegas, mata smoky dan lipstik merah menyala yang serasi dengan gaunnya. Dia mengenakan satu set perhiasan berlian dan rubi, perhiasan warisan ibunya, yang dia simpan di safe deposit box dan Arga tidak pernah tahu. Dia berjalan masuk, sendirian, tidak dengan langkah terburu-buru atau malu-malu seperti biasanya. Dia berjalan dengan langkah yang tenang, terukur, dan penuh kuasa. Punggungnya tegak lurus. Dagunya terangkat. Matanya tidak menatap lantai. Matanya menatap lurus ke depan. Dia bukan Winda si pengurus dapur. Dia adalah Winda Setianingrum. Lulusan terbaik, wanita yang hancur dan bangkit kembali sebagai badai. Farel yang pertama bereaksi. Mulutnya ternganga. Gelas sampahnya di tangannya hampir jatuh. Ga itu istrimu. Bisiknya, matanya melotot. Arga membeku. Dia benar-benar membeku. Gelas di tangannya berhenti di tengah jalan menuju mulutnya. Senyumnya lenyap. Digantikan oleh ekspresi kebingungan murni yang dengan cepat berubah menjadi kengerian. Dia tidak mengenali wanita ini. Wanita ini berbahaya. Wanita ini cantik sekali, dengan cara yang menakutkan. Dia memancarkan kepercayaan diri yang tidak pernah Arga tahu Winda miliki. Di belakang ballroom, Rizwan tersenyum. Soume, batinnya. Winda berjalan melintasi lautan tatapan. Dia tidak berhenti untuk menyapa siapapun.
Dia berjalan lurus ke arah suaminya. Dia berhenti tepat di depan Arga. Para tamu di sekitar mereka mundur sedikit, merasakan ketegangan yang aneh. "Selamat malam, Mas." Suara Winda terdengar jernih dan dingin. Tidak ada nada manja, tidak ada nada ketakutan. Hanya ada nada datar yang penuh kendali. Arga menelan ludah. Dia mencoba tersenyum, tapi hasilnya adalah seringai kaku. "Winda, kamu datang." "Tentu saja," kata Winda. Matanya menatap langsung ke mata Arga. "Mas bilang ini malam yang penting. Hidup dan mati Mas, kan?" Arga merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Ini salah. Ini semua salah. Dia seharusnya tidak pernah menyuruh Winda datang. Dia seharusnya tahu ada yang salah sejak wanita itu menjadi terlalu patuh. "Kamu terlihat berbeda," kata Arga. Mencoba terdengar seperti suami yang memuji, tapi suaranya keluar sedikit serak. Winda tersenyum. Senyum pertamanya malam itu. Senyum yang tidak sampai ke matanya. Senyum yang membuat Farel melangkah mundur. "Aku merasa seperti diriku sendiri, Mas," kata Winda. "Untuk pertama kalinya setelah sekian lama." "Baiklah, hadirin sekalian." Suara MC tiba-tiba terdengar, memecah ketegangan. "Mari kita sambut pria di balik visi luar biasa ini, CEO kita, Bapak Arga Wijaya." Tepuk tangan terdengar. Arga tersentak dari keterkejutannya. Dia harus naik ke panggung. Dia harus menyelamatkan pestanya. Dia menatap Winda sekali lagi. Tatapan yang penuh ancaman. "Nanti kita bicara," desisnya. Dia berbalik dan berjalan ke panggung, mencoba mengembalikan aura karismatiknya. Winda hanya berdiri di sana, di antara kerumunan. Dia mengambil segelas air putih dari nampan pelayan. Dia tidak minum sampanye. Dia ingin pikirannya tetap jernih untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia melihat ke belakang ruangan, ke arah bilik AV. Dia tidak bisa melihat Rizwan, tapi dia tahu pria itu ada di sana, menunggunya. Malam penghinaan telah usai. Malam pembalasan baru saja dimulai. Lampu sorot menimpa Arga saat dia melangkah ke atas panggung. Musik orkestra yang megah perlahan mereda. Arga berdiri di podium kayu yang mengkilap. Di belakangnya layar raksasa menampilkan logo perusahaannya yang berputar perlahan. Dia adalah raja di istananya. Setidaknya, itulah yang ingin dia tunjukkan. Dia berdeham, merapikan kancing tusedonya, dan menyunggingkan senyum palsunya yang paling meyakinkan. Di barisan depan, para investor menatapnya dengan saksama. Pak Wiratama menatapnya dengan wajah tanpa ekspresi. Farel bertepuk tangan paling keras. Dan Winda berdiri di tengah ruangan, tenang seperti pusat badai, menatapnya. "Selamat malam." Suara Arga terdengar di seluruh ballroom, penuh dengan karisma buatan. "Terima kasih telah hadir di malam yang sangat spesial ini." Tepuk tangan sopan terdengar. "Beberapa minggu terakhir ini, kita semua tahu, adalah minggu yang penuh tantangan," lanjut Arga. Nadanya berubah menjadi serius dan penuh penyesalan. Dia harus mengatasi masalah Salsabila terlebih dahulu. Ada oknum tidak bertanggung jawab yang telah mengkhianati kepercayaan kita. Satu apel busuk yang hampir meracuni seluruh keranjang. Arga menggelengkan kepalanya, seolah dia adalah korban terbesar. "Saya, sebagai pemimpin, bertanggung jawab penuh. Saya terlalu percaya. Dan untuk itu, saya minta maaf." Sungguh penampilan yang brilian. Winda hampir ingin bertepuk tangan. Di kerumunan, beberapa tamu mengangguk setuju. Sungguh pemimpin yang rendah hati. Tapi, suara Arga kembali menggelegar, penuh semangat. "Malam ini, kita bukan di sini untuk meratapi masa lalu. Malam ini kita di sini untuk merayakan masa depan. Masa depan yang akan mendefinisikan ulang industri ini." Layar di belakangnya berubah, menampilkan grafik-grafik yang mencolok. "Malam ini," kata Arga, langkahnya berapi-api di atas panggung, "saya persembahkan visi ekspansi digital. Sebuah proyek yang lahir dari kerja keras, dedikasi, dan visi murni.
Mata Arga berkeliling ruangan, dan tatapannya bertemu dengan Winda. Ada kilatan jahat di matanya, kilatan kemenangan. Lihat, idenya sekarang milikku. Dan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Winda hanya balas menatap. Teruslah bicara. Mas, gali kuburanmu sendiri lebih dalam. Arga melanjutkan pidatonya selama 10 menit. Dia berbicara tentang sinergi, disrupsi, optimalisasi pasar, dan blockchain, kata-kata kunci yang dia hafal dari proposal Winda, meskipun dia tidak mengerti setengahnya. Para investor mulai terlihat terkesan. Pesta ini mungkin berhasil. Dan proyek ini, Arga mencapai puncaknya, bukan hanya sekadar ide. Ini adalah kenyataan. Dan ini semua berkat kerja keras saya. Dia mengangkat tangannya, siap menerima tepuk tangan yang meriah. Dan pada saat itulah, Winda mulai bergerak. Dia tidak berlari. Dia tidak berteriak. Dia hanya berjalan dengan tenang dari tengah ruangan, menyusuri karpet merah menuju tangga kecil di sisi panggung. Beberapa petugas keamanan mencoba menghentikannya, tapi tatapan matanya yang dingin membuat mereka ragu. Arga, Winda memanggil. Suaranya tidak keras, tapi entah bagaimana terdengar di keheningan sebelum tepuk tangan dimulai. Arga menoleh, senyumnya membeku. Winda, apa yang kamu lakukan? Turun. Mas, Winda sudah berada di tepi panggung. Bolehkah Winda bicara sebentar? Seluruh ruangan menahan napas. Ini tidak ada dalam naskah. Arga panik. Wajahnya memerah. Winda, ini bukan waktunya. Ini acah. Hanya sebentar, potong Winda. Suaranya kini lebih keras, tapi masih sopan. Sebagai istrimu, aku hanya ingin bilang betapa bangganya aku padamu. Arga terjebak. Ratusan pasang mata menatap mereka. Jika dia mengusir istrinya sendiri dari panggung, dia akan terlihat seperti monster. Tapi jika dia membiarkannya bicara, tatapan mata Winda malam ini membuatnya takut. Dengan senyum yang dipaksakan, Arga mengulurkan tangannya. Tentu saja, sayang. Silakan. Winda mengambil tangan Arga, tapi tidak untuk dicium. Dia menggunakannya sebagai pijakan untuk naik ke panggung. Dia berjalan lurus ke podium, melewati Arga. Dia berdiri di depan mikrofon. Lampu sorot kini menimpanya. Gaun merah darahnya bersinar. Dia terlihat sangat berkuasa. Dia menatap kerumunan. Ke Farel, yang terlihat bingung. Ke Pak Wiratama, yang menatapnya dengan saksama. Selamat malam. Suara Winda bergema, jernih dan mantap. Nama saya Winda Setianingrum. Dan saya adalah istri Arga Wijaya. Arga berdiri canggung di belakangnya, mencoba tersenyum, tapi dia mulai berkeringat. Suami saya benar, lanjut Winda. Dia pria yang brilian. Dia baru saja berbicara tentang visi murni. Dan saya ingin menceritakan sedikit tentang visi itu. Dia memberi isyarat kecil dengan tangannya, sinyal yang hanya bisa dilihat oleh Rizwan di belakang ruangan. Visi itu, kata Winda, dimulai di meja dapur kami. Arga menegang. Suami saya sering bilang, ide-ide saya terlalu berat. Dia bilang, saya lebih pantas mengurus dapur. Tepat pada saat itu, dari speaker di seluruh ballroom, suara Arga sendiri yang terekam menggema keras. Klik. Sayang, urusan dapur saja ya. Obrolan ini terlalu berat untukmu. Diikuti oleh tawa meledak Arga dan tawa penjilat Farel. Seluruh ruangan terkesiap. Para tamu menoleh ke Farel, yang wajahnya sepucat lili di meja. Arga terlihat seperti baru saja disambar petir. Matikan itu, teriak Arga ke arah kru AV. Tapi Winda melanjutkan. Suaranya kini sedingin es, menimpa keriuhan. Ya, urusan dapur. Itulah yang dia katakan padaku di depan teman-temannya, termasuk Farel di sana. Layar raksasa di belakang Arga, yang tadinya menampilkan logo perusahaan, tiba-tiba berkedip dan berubah. Rizwan telah mengambil alih. Di layar kini muncul sebuah dokumen. PDF. Judulnya, Proposal Ekspansi Pasar Digital, sebuah analisis logistik.
Ditulis oleh Winda Setianingrum. Tanggal 3 bulan lalu. Itu, kata Winda, menunjuk ke layar, adalah urusan dapur yang saya tulis 3 bulan lalu. Layar terbelah. Di sebelahnya, muncul presentasi, visi baru, Arga yang baru saja dia pamerkan. Slide demi slide, Winda menunjukkan perbandingannya. Identik. Kalimat yang sama. Grafik yang sama. Bahkan kesalahan ketik yang sama di halaman 12. Ini bukan visi. Suara Winda naik. Ini pencurian. Ruangan itu meledak dalam gumaman. Arga pucat pasi. Winda, hentikan omong kosong ini. Dia gila. Istri saya sedang stres. Arga mencoba merebut mikrofon dari Winda, tapi Winda menghindar. Saya gila. Winda tertawa. Tawa yang kering dan menakutkan. Oh, saya belum selesai, Mas. Layar berubah lagi. Suami saya bilang, kita harus menyalahkan satu apel busuk. Salsabila. Layar kini menampilkan spreadsheet, proyeksi cadangan, yang Winda temukan. Anda semua mengira Salsabila bekerja sendiri? Tanya Winda pada kerumunan investor yang kini berdiri. Lihat ini. Sebuah diagram alir muncul di layar, disiapkan dengan indah oleh Rizwan. Menunjukkan aliran dana dari perusahaan, ke perusahaan cangkang, Bintang Kejora, lalu terpecah. Sebagian, ya, ke rekening Salsabila untuk membeli apartemennya. Tapi lihat, kata Winda, menunjuk ke bagian lain diagram itu. Sebagian besar mengalir ke sini. Sebuah rekening bank di Cayman Island. Rekening yang tidak bisa dilacak oleh auditor biasa. Dan siapa pemilik rekening ini? Tanya Winda retoris. Layar menampilkan salinan paspor. Wajah Arga Wijaya tersenyum dari layar. Itu adalah bom nuklir. Jeritan tertahan terdengar dari para investor. Pak Wiratama mencengkeram dadanya. Wajahnya memerah karena marah. Penipu, teriak salah satu investor. Uang saya. Arga benar-benar kehilangan kendali. Matanya liar. Itu palsu. Semua ini palsu. Rizwan, matikan layarnya. Rizwan. Tapi Rizwan tidak menjawab. Dia tidak hanya mencuri ide saya, teriak Winda di atas keriuhan. Dia tidak hanya mencuri uang Anda. Dia menipu kita semua. Dia berdiri di sini, berbicara tentang visi, sementara dia merampok kita semua untuk membiayai kebohongannya. Diam. Arga akhirnya menerjang Winda. Dia tidak lagi peduli pada citranya. Dia menerjang istrinya di atas panggung, di depan ratusan orang. Tapi dia tidak sampai. 2 petugas keamanan yang tadi berjaga, petugas keamanan yang sama yang disewa Rizwan, bukan dari hotel, menangkap Arga di tengah jalan. Mereka memegang lengannya dengan erat. Lepaskan aku. Aku CEO di sini. Lepaskan. Arga meronta-ronta seperti binatang yang terpojok. Di saat yang sama, pintu utama ballroom terbuka. Pak Wiratama, yang tadi Winda lihat menelepon seseorang dengan panik, telah bertindak. Dia tidak memanggil polisi. Itu akan terlalu merusak citra publik. Tapi dia memanggil tim keamanan internalnya sendiri. Dan yang lebih penting, pengacaranya. Arga melihat Pak Wiratama berjalan ke arahnya. Wajahnya seperti badai. Di belakangnya, Farel mencoba menyelinap keluar pintu, tapi dia dihentikan oleh salah satu penjaga. Arga tahu, ini sudah berakhir. Dia berhenti meronta. Dia menatap Winda, yang masih berdiri di podium, menatapnya dengan tenang. Gaun merahnya berkibar sedikit oleh pendingin ruangan. Kamu. Desis Arga. Napasnya terengah-engah. Kamu pelacur. Winda hanya menatapnya. Dia mengangkat mikrofon ke mulutnya untuk terakhir kali. Suaranya terdengar di seluruh ruangan yang kini sunyi senyap. Dulu, kata Winda pelan, kamu bilang aku tidak pantas berada di lingkaranmu. Kamu bilang aku hanya pantas mengurus dapur. Dia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Nikmati pesta peresmianmu, Mas Arga. Karena ini,
adalah peresmian dari kejatuhanmu. Winda meletakkan mikrofon itu kembali kedudukannya dengan pelan. Tidak ada bantingan. Tidak ada drama lagi. Dia berbalik, dan dengan langkah yang sama anggunnya saat dia masuk, dia berjalan menuruni panggung. Kerumunan orang terbelah seperti lautan, memberinya jalan. Dia berjalan melewati Arga yang ditahan, melewati Pak Wiratama yang marah, melewati Farel yang ketakutan. Dia tidak menoleh ke belakang. Dia terus berjalan, keluar dari ballroom itu, menuju kehidupannya yang baru. Ballroom Hotel Brawijaya telah berubah dari surga kemewahan menjadi neraka kekacauan. Saat Winda melangkah keluar dari pintu utama, dia tidak menoleh ke belakang. Dia tidak perlu melihat suaminya yang meronta-ronta dipegangi petugas keamanan. Dia tidak perlu melihat wajah pucat Farel yang disudutkan di dekat pintu. Dia tidak perlu melihat tatapan ngeri para investor atau kilatan kamera ponsel dari para tamu yang kini bertindak sebagai jurnalis dadakan. Dia hanya berjalan. Langkahnya mantap di atas karpet tebal. Derap sepatunya adalah satu-satunya suara di dunianya. Di dalam, kekacauan baru saja dimulai. Bawa dia ke ruang VVIP. Perintah Pak Wiratama. Suaranya menggelegar menahan amarah. Wajah tuanya merah padam. Dia menunjuk Arga, yang masih mengumpat-umpat, menyalahkan Winda, Rizwan, dan seluruh dunia. Dan kamu, dia menunjuk Farel. Ikut juga. Jangan biarkan dia kabur. Farel, yang lututnya gemetaran, hampir pingsan. Saya tidak tahu apa-apa. Pak, sumpah, saya hanya teman. Diam, bentak Pak Wiratama. Para tamu berkerumun, berbisik, dan merekam. Ini adalah skandal terbesar di lingkaran elit Jakarta tahun ini. Di tengah kekacauan itu, satu orang tetap tenang. Rizwan Aditama melangkah keluar dari bilik AV. Wajahnya dipenuhi ekspresi, keterkejutan, dan kekhawatiran yang telah dia latih di depan cermin. Dia berjalan cepat menghampiri Pak Wiratama, melewati Arga yang sedang diseret. Pak Wiratama, kata Rizwan, suaranya mendesak. Ini bencana. Saya tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Sistem kita pasti telah diretas. Istri Arga, dia tidak mungkin bisa mendapatkan data itu sendirian. Pak Wiratama, yang sedang putus asa mencari pegangan di tengah badai, menatap Rizwan. Diretas? Apa maksudmu? Data yang ditampilkan tadi, itu data mentah dari server. Seseorang pasti telah membocorkannya. Seseorang atau sesuatu. Winda pasti hanya boneka. Seseorang membantunya, kata Rizwan, dengan ahli menanamkan benih keraguan. Siapa? Tanya Pak Wiratama. Saya tidak tahu, Pak, tapi saya adalah CTO-nya. Izinkan saya mengamankan server. Izinkan saya melacak jejak digital ini. Saya akan menemukan pelakunya dan membantu Bapak membersihkan ini, kata Rizwan, menawarkan diri sebagai penyelamat. Pak Wiratama menatap Rizwan sejenak. Dalam kepanikannya, dia melihat satu-satunya orang yang mengerti teknologi di depannya. Lakukan, perintah Pak Wiratama. Kunci server. Cari tahu siapa yang berkhianat. Dan temui saya di ruang VVIP setelah kamu selesai. Rizwan mengangguk mantap. Siap, Pak. Saat Rizwan berbalik untuk mengamankan server, yang berarti menghapus jejak backdoornya sendiri dan memastikan semua bukti yang memberatkan Arga tetap utuh, dia tersenyum tipis. Arga sudah selesai. Sekarang, gilirannya untuk naik tahta. Sementara itu, Winda tidak pergi jauh. Dia tidak kembali ke apartemen. Dia hanya turun ke lobi hotel yang tenang. Dia duduk di salah satu sofa beludru, di sudut yang jauh dari keramaian. Dia memesan segelas teh kamomil panas. Tangannya sedikit gemetar, tapi bukan karena takut. Itu adalah sisa-sisa adrenalin. Dia menunggu. 15 menit kemudian, seorang wanita dengan langkah cepat dan tegas menghampirinya. Wanita itu mengenakan pantsuit hitam yang tajam, membawa koper kulit mahal. Dia adalah Lastri, pengacara perceraian termahal dan terkejam di Jakarta, yang telah Winda hubungi secara rahasia seminggu setelah dia mendapat pesan dari Rizwan. Winda,
Sapa Lastri. Suaranya tenang. Semua berjalan lancar di atas. Dia sudah terpojok, kata Winda. Suaranya kembali normal. Bagus. Tim saya sudah di atas. Di ruang VVIP. Pak Wiratama dan pengacaranya ada di sana. Mereka sedang mencoba melakukan damage control. Arga ada di ruangan terpisah. Ditahan oleh keamanan mereka. Lapor Lastri. Ayo. Saatnya kita ambil semuanya. Mereka naik lift pribadi ke lantai atas. Tempat ruang-ruang rapat mewah berada. Suasananya tegang. Beberapa pengacara berjas mahal lalu lalang dengan panik. Lastri memimpin Winda ke ruang VVIP-A, tempat Pak Wiratama dan tim hukumnya berkumpul. Mereka sedang berdebat sengit. Kita harus rilis pernyataan pers. Tidak. Itu akan memperburuk. Bagaimana dengan investor? Pintu terbuka. Semua orang menoleh. Pak Wiratama melihat Winda masuk di belakang Lastri. Wajahnya mengeras. Nyonya Winda. Sapa Pak Wiratama dingin. Anda sudah puas membuat kekacauan. Saya minta maaf, ini harus terjadi di acara Bapak, kata Winda tenang, mengulangi kata-kata yang sudah dia siapkan. Tapi ini adalah satu-satunya cara agar orang-orang seperti Bapak mau mendengarkan. Lastri melangkah maju, meletakkan kopernya di meja mahoni. Bapak-bapak, klien saya tidak tertarik dengan perusahaan Anda. Dia tidak tertarik dengan drama dewan direksi Anda. Lalu apa mau kalian? Tanya pengacara Pak Wiratama. Kami hanya ingin satu hal, kata Lastri. Dia membuka kopernya. Kedamaian. Di ruangan sebelah, VVIP B, Arga sedang mondar-mandir seperti harimau dalam kandang. Setelan tusedonya kusut. Keringat membasahi kerahnya. Pengacaranya sendiri, seorang pria gemuk bernama Budi, tampak sama cemasnya. Kita bisa tuntut dia. Pencemaran nama baik. Teriak Arga. Atas dasar apa? Arga, kata Budi lelah. Jika data yang dia tunjukkan itu asli, dan kelihatannya begitu, kamu yang akan dituntut karena penipuan. Oleh semua orang di ruangan itu. Dia menjebakku. Raung Arga. Wanita ular itu. Dia pasti bekerja sama dengan Rizwan. Rizwan. Arga tiba-tiba sadar. Tentu saja. Rizwan yang mengurus affair, Rizwan yang diam-diam membencinya. Rizwan dan Winda. Pintu terbuka. Pak Wiratama masuk, diikuti oleh Lastri dan Winda. Mata Arga terkunci pada Winda. Kebencian murni, tak tercela, membara di matanya. Kamu. Desisnya. Kamu pelacur licik. Winda tidak bergeming. Dia menatap Arga. Pria yang dulu dia cintai. Pria yang menertawakannya. Sekarang dia hanya melihat seorang pria kecil yang menyedihkan dalam setelan mahal. Masih belum bisa mengendalikan mulutmu, Mas? Tanya Winda dingin. Arga, kata Lastri, mengambil alih. Kita tidak punya banyak waktu. Di luar sana, ada puluhan investor yang ingin mengambil darahmu. Dewan komisaris ingin menuntutmu. Polisi sebentar lagi akan dihubungi. Kamu sudah selesai. Apa maumu? Bentak Arga. Lastri mengeluarkan 2 set dokumen dari mapnya. Ini, katanya, meletakkannya di meja di depan Arga. Set pertama adalah surat gugatan cerai. Kamu akan menceraikan Nyonya Winda malam ini juga. Tanpa tuntutan apapun. Harta Gonogini akan dibagi sesuai perjanjian ini. Arga tertawa. Perjanjian? Perjanjian pranikah kita. Perjanjian pranikahmu batal, potong Lastri. Karena kamu terbukti melakukan penipuan dan menggunakan aset pernikahan, bahkan aset ide klien saya, untuk tindak kriminal. Pengadilan akan memihak kami 100%. Arga menatap pengacaranya, Budi, yang hanya bisa mengangguk pasrah. Set kedua, lanjut Lastri, adalah surat kesepakatan pelepasan aset. Kamu akan mentransfer kepemilikan apartemen penthouse itu ke nama Nyonya Winda sepenuhnya. Kamu juga akan mentransfer sejumlah, katakanlah, kompensasi atas pencurian kekayaan intelektual idenya. Jumlahnya sudah tertera di sana. Kamu gila, teriak Arga.
Aku tidak akan memberinya sepeser pun. Kamu akan, kata Winda, akhirnya berbicara. Suaranya pelan, tapi memotong di keributan. Dia melangkah maju. Kamu akan menandatanganinya, Mas Arga, karena ada dokumen ketiga. Lastri tersenyum tipis. Dia mengeluarkan satu flash drive kecil berwarna merah. Berbeda dari yang lain. Apa itu? Tanya pengacara Arga. Sebut saja ini, kartu as, kami, kata Lastri. Data yang Anda lihat di layar tadi, itu hanya puncaknya. Hanya data yang melibatkan Salsabila dan Arga. Dia menancapkan flash drive itu ke laptopnya dan memutarnya ke arah Pak Wiratama, yang masih berdiri diam di pintu. Di drive ini, kata Winda, matanya kini menatap Pak Wiratama. Ada bukti keterlibatan pihak lain. Bukti kelalaian Dewan Komisaris. Bukti bahwa Bapak, Pak Wiratama, sudah diperingatkan tentang keanehan keuangan Arga 6 bulan lalu oleh auditor internal. Tapi Bapak memilih diam demi menjaga citra. Wajah Pak Wiratama menjadi abu-abu. Winda kembali menatap Arga. Aku bisa saja merilis ini semua. Menghancurkanmu. Menghancurkan Pak Wiratama. Menghancurkan seluruh perusahaan ini sampai ke akarnya. Ruangan itu hening sekali. Tapi aku tidak tertarik, kata Winda. Aku tidak seperti kamu, Mas. Aku tidak menikmati kehancuran. Dia menunjuk dokumen di meja. Aku hanya ingin kebebasanku. Aku ingin apa yang menjadi hakku. Tanda tangani itu. Berikan aku apa yang aku minta. Dan sebagai gantinya, bisik Arga, matanya masih liar. Sebagai gantinya, kata Winda, aku tidak akan bersaksi melawanmu di pengadilan pidana nanti. Flash drive merah ini akan tetap jadi rahasia kita. Aku akan menghilang. Kamu bisa menghadapi para investor sendirian, tanpa aku menambah bebanmu. Itu adalah tawaran yang brilian. Sebuah kebohongan yang dibalut kebaikan. Winda tahu drive itu akan tetap dia simpan sebagai asuransi. Tapi Arga, yang putus asa, membutuhkan secercah harapan. Arga menatap pengacaranya. Budi mengangguk cepat. Ambil. Arga. Demi Tuhan, ambil tawaran itu. Ini satu-satunya jalan keluarmu. Arga menatap Winda. Napasnya memburu. Kebenciannya begitu besar hingga hampir membuatnya sesak napas. Tapi ketakutannya lebih besar. Dengan tangan yang gemetar hebat, tangan yang sama yang pernah menepuk kepalanya dan menyuruhnya mengurus dapur, Arga Wijaya mengambil pulpen yang disodorkan Lastri. Dia menandatangani surat cerai. Dia menandatangani surat pelepasan aset. Setiap goresan pena adalah suara paku yang ditancapkan ke peti matinya sendiri. Setelah selesai, dia melempar pulpen itu ke seberang meja. Sudah, geramnya. Sekarang pergi. Pergi dari hidupku. Winda tersenyum. Senyum yang sebenarnya. Dengan senang hati. Lastri dengan sigap mengumpulkan dokumen-dokumen itu, memasukkannya kembali ke koper. Senang berbisnis dengan Anda, tuan-tuan. Winda berbalik. Dia berjalan ke pintu. Dia tidak menoleh lagi. Saat dia melewati Pak Wiratama, pria tua itu menatapnya dengan campuran rasa takut dan kekaguman yang baru. Nyonya Winda. Winda berhenti, tapi tidak menoleh. Anda wanita yang sangat berbahaya. Winda tersenyum tipis. Hanya jika diprovokasi. Pak, selamat malam. Dia melangkah keluar dari ruangan itu, meninggalkan reruntuhan kehidupan lamanya di belakang. Keputusan akhir telah dibuat. Dia bebas. 1 tahun kemudian. Cahaya matahari tropis yang cerah membanjiri sebuah kantor di sudut lantai 45 sebuah gedung pencakar langit yang menghadap ke Marina Bay, Singapura. Ruangan itu didominasi warna putih, kaca, dan aksen kayu ek yang hangat. Minimalis, modern, dan sangat berkuasa. Di ujung meja rapat yang terbuat dari marmer putih, duduk seorang wanita. Dia mengenakan blus sutra berwarna biru tua dan celana palazzo putih. Rambutnya dipotong bob sebahu yang tajam. Dia tidak lagi terlihat seperti Winda yang dulu. Dia adalah Winda Prabasari.
Dia telah kembali menggunakan nama gadisnya, nama ayahnya. Di depannya duduk 3 orang pria berjas dari perusahaan logistik multinasional asal Jerman. Mereka menatap Winda dengan penuh perhatian. Dan dengan mengimplementasikan algoritma Astar yang telah kami modifikasi, Winda menjelaskan, suaranya mantap dan percaya diri, menunjuk ke layar sentuh besar di dinding. Kami tidak hanya memotong biaya bahan bakar Anda sebesar 30%, tapi kami juga meningkatkan efisiensi pengiriman last mile sebesar 42%. Data real-time kami tidak berbohong. Salah satu pria Jerman itu, yang paling tua, mengangguk perlahan. Luar biasa, Nyonya Prabasari. Proposal Anda ini adalah yang paling cerdas yang pernah kami lihat. Jauh lebih baik dari kompetitor. Winda tersenyum. Saya tidak menjual mimpi, Tuan Schmidt. Saya menjual hasil. Perusahaan saya, Prabasari Consulting, mungkin baru, tapi algoritma kami adalah yang terbaik. Rapat ditutup 1 jam kemudian dengan jabat tangan erat dan kontrak bernilai jutaan dolar. Setelah para klien pergi, pintu kantor Winda terbuka pelan. Asistennya, Rina, masuk sambil membawa tablet. Winda, rapat yang hebat. Mereka sangat terkesan. Kita yang hebat, Rin, kata Winda, melepas kacamatanya dan memijat pangkal hidungnya. Ada lagi. Hanya ini. Kiriman dari Jakarta, kata Rina, menyerahkan sebuah amplop tebal berwarna gading. Winda mengambilnya. Tidak ada alamat pengirim, tapi stempel posnya dari Jakarta Pusat. Dia membukanya. Di dalamnya ada sebuah undangan pernikahan. Berwarna emas dan hitam. Sangat mewah. Rizwan Aditama Amanda Laksmi. Mengundang Anda untuk merayakan. Winda tertawa pelan. Tentu saja. Rizwan. Seperti yang dia duga. Setelah Arga jatuh, Rizwan, dengan heroik, mengambil alih perusahaan. Dia bekerja sama dengan Pak Wiratama, membersihkan nama perusahaan, dan meluncurkannya kembali dengan nama baru. Rizwan telah mendapatkan apa yang dia inginkan, tahta. Dan kini dia menikahi seorang sosialita. Undangan ini adalah ucapan, terima kasih, diam-diam dari Rizwan. Sebuah pengakuan bahwa mereka berdua adalah pemenang. Winda memasukkan undangan itu ke mesin penghancur kertas di samping mejanya. Dia tidak perlu pengakuan. Dia tidak peduli dengan masa lalu. Satu lagi, kata Rina, sedikit ragu. Kamu mungkin ingin melihat ini. Berita utama dari Indonesia pagi ini. Cukup viral. Rina menyerahkan tabletnya. Winda mengambilnya. Di layar, terpampang sebuah artikel dari portal berita terbesar di Indonesia. Judul, Vonis Final. Mantan CEO Arga Wijaya dihukum 12 tahun penjara, dinyatakan bangkrut total. Winda menarik napas pelan. Dia mengklik artikel itu. Di sana, ada foto Arga. Bukan Arga yang gagah dengan tuxedo. Ini adalah foto Arga di ruang sidang, mengenakan kemeja tahanan oranye yang lusuh. Dia terlihat sangat kurus. Rambutnya yang dulu rapi kini menipis dan acak-acakan. Matanya kosong, menatap lantai. Wajahnya kuyu, janggutnya tidak terawat. Dia terlihat 15 tahun lebih tua. Winda membaca detailnya. Para investor tidak main-main. Mereka menuntut Arga atas penipuan, penggelapan, dan manipulasi pasar. Pengacara Arga tidak berdaya melawan tumpukan bukti. Dia divonis 12 tahun penjara dan denda puluhan miliar, yang tidak mungkin bisa dia bayar. Dia dinyatakan bangkrut total. Winda terus menggulir ke bawah. Ada kabar tentang Salsabila. Karena, kerjasamanya, sebagai saksi kunci yang memberatkan Arga, untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dia mendapat hukuman yang lebih ringan. 5 tahun penjara. Foto Salsabila saat keluar dari ruang sidang juga ada. Dia menangis histeris. Wajahnya bengkak, tanpa riasan. Tidak ada lagi tas Hermes atau kuku manikur. Dia hanya wanita biasa yang ketakutan. Dan akhirnya, ada paragraf kecil tentang Farel. Farel Pratama. Winda membaca dalam hati. Rekan Arga Wijaya yang juga hadir di pesta peresmian, yang gagal, dilaporkan telah bangkrut.
Namanya yang terseret dalam skandal ini menghancurkan bisnis event organizer miliknya. Terlilit utang dari rentenir, Farel kini menghilang. Beberapa saksi mata melaporkan melihat pria yang mirip dengannya bekerja sebagai calo tiket bus di terminal Pulau Gebang. Winda mematikan tablet itu. Dia bangkit dari kursinya. Dia berjalan ke jendela kaca raksasa di kantornya. Dari lantai 45, dia bisa melihat seluruh Singapura terbentang di bawahnya. Kapal-kapal kargo, ironisnya, kapal-kapal yang kini menggunakan algoritmanya, bergerak perlahan di lautan. Dia menatap pemandangan itu. Sini. Dia teringat malam itu. Malam penghinaan. Dia teringat tawa Arga yang meledak. Urusan dapur saja ya. Dia teringat tawa Farel yang menjilat. Algoritma masak nasi. Dia teringat rasa malu yang membakar. Rasa sakit yang membuatnya mati rasa. Dia melihat lagi bayangan di kepalanya. Arga dengan baju tahanan oranye. Salsabila yang menangis histeris. Farel yang menjadi calo tiket. Mereka semua menertawakannya. Mereka semua telah membayarnya. Winda Prabasari, CEO Prabasari Consulting, berdiri sendirian di kantornya yang mewah. Dia menundukkan kepalanya sejenak. Lalu, sebuah tawa kecil keluar dari bibirnya. Tawa itu tumbuh. Tawa itu bukan lagi tawa sinis atau tawa balas dendam. Itu adalah tawa pembebasan yang murni. Tawa seorang wanita yang telah berjalan melewati api dan keluar tanpa terluka. Sementara mereka yang menyulut api itu terbakar habis. Tawa itu lepas, keras, dan penuh kemenangan. Menggema di ruangan yang sunyi, tinggi di atas dunia. Karma telah bekerja. Dan Winda, akhirnya, menertawakan mereka yang dulu menertawakannya.